Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang teman-teman sekalian. Semoga sehat selalu, senantiasa dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa ini, jauh-jauh sekali. Di sini ada saudara Umar. Ya, Sehat, Bang? alhamdulillah. Dari mana? Dari Madura. Madura ya? Iya, Dari Madura. Oke. Kemudian ada tamu kita yang kedua, saudara Naswal Zaitun. Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Dari mana, Bang? Dari Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, Akamsi berarti ya? Akamsi. Secara kamu kesini berarti ya. Baik, menarik, alhamdulillah. Malam kita sudah berbincang-bincang karena ada pembahasan yang akan kita bahas bareng-bareng itu di buat podcast ini. Nah, kebetulan kita akan membahas tentang feodalisme. Nah, ini feodalisme ini menarik ini, karena ini salah satu sistem yang paling tua gitu ya, karena itu udah terjadi pada tahun-tahun yang lalu. Nah, untuk kita mengetahui feodal itu seperti apa, paling tidak kita dari kamus KBBI dulu gitu ya. Feodal itu menurut kamus KBBI itu sistem sosial atau sistem politik gitu ya, yang dimana memberikan sang penguasa itu menjadi orang yang paling berkuasa gitu. Artinya kekuasaan ini diberikan kepada sang penguasa, sehingga sang penguasa ini benar-benar menguasai apa yang ada gitu ya. Nah, untuk feodal itu sendiri itu kalau kita tinjau dari latar belakang sejarahnya muncul kenapa feodal ini bisa lahir, itu pada abad pertengahan di Eropa pada saat itu muncul sistem feodal ini, yang dimana di sana ada bangsawan ya, tuan tanah gitu. Pada saat itu sang tuan tanah memberikan tanah kepada masyarakat sekitar untuk dikelola itu tanah. Jadi timbul seperti kerjasama yang pada akhirnya hasilnya dibagi dua gitu ya. Nah, karena sang tuan tanah ini memiliki tanah yang luas, lebar gitu ya, banyak di tanahnya di mana-mana gitu. Tanahnya saking banyaknya kan bingung ya, nggak bisa ngelola sendiri kan. Nah, akhirnya dia butuh pengamanan. Nah, dari pengamanan itu maka dia mencari apa di sini namanya bodyguard gitu ya, badannya gede tuh, yang kekor. Nah, itu disewa lah bodyguard, digaji dengan memberikan tanah kepada bodyguard. Nah, jangan memberikan tanah. Dan memberikan tanah. Oke. Nah, itu sebagai upah karena sang bodyguard itu menjaga sang tuan tanah ya gitu ya. Karena dia rela berkorban, rela perang, rela melindungi sang tuan tanah itu. Nah, nanti sang bodyguard itu tanahnya biasanya ya itu dikelola lagi oleh masyarakat sekitar, sehingga sang bodyguard itu memiliki penghasilan juga, yang pada akhirnya yang krisis ekonomi hanya masyarakat yang di sekitar saja gitu, masyarakat lokal yang dia hanya mengelola saja gitu. Jadi yang tua makin yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu ya. Nah, karena pada dasarnya feodal itu mungkin kita bisa persingkat, siapa yang punya tanah dia yang berkuasa gitu. Itulah feodal. Nah, ini menariknya, feodal ini ingin kita bahas atau kita kaitkan gitu ya dengan dunia pendidikan. Nah, maka itu menarik sekali. Mungkin kita akan bahas tentang budaya otoriter, budaya hierarki yang terjadi pada sekolah gitu ya, yang dimana kita pernah nggak sih dulu pas sekolah gitu ngerasa kayak nih guru saking galak ini ngajar nih, Iya. kita mau nanya tuh jadi kayak Tanggung, segan. kayak sanggung gitu kan. Iya. Mau nanya gimana, nanya nggak ya, tapi ini guru kalau ini galak banget nih gurunya nih gitu kan. Waduh. Jadi kita udah kena mental gitu ya bahasanya ya, udah kena mental gitu ya. Nah, ini menarik, kita akan bahas mengenai guru yang dianggap sebagai raja kecil. Raja kecil. Karena mematikan kita sebagai murid gitu ya. Oke, mari kita bahas. Kita mulai dari saudara Naswal Zaitun. Silahkan ungkapkan pandangan Anda tentang ini. Ya, baik. Seputar tentang guru hierarki yang
saya kenal sejauh ini di dalam dunia kita yang sekarang ini, guru hierarki seharusnya itu kalau menurut kenapa? Sederhana. Kameranya kameranya miring itu. Oh nggak apa. Ini tadi kan. Ya, lanjut dulu. Ya, dilanjut. Ya, bagaimana saudara saya? Iya. Jadi menurut saya guru hierarki ini yang tadi saya Sama ataupun kuncinya? Jadi guru hierarki yang saya kenal sejauh ini di zaman yang sekarang ini, di zaman yang modern bahkan guru hierarki ini yang tadi saudara Fat Guru jelaskan, munculnya feodalisme. Nah, guru hierarki ini sama, kalau kita kaitkan guru hierarki ini sama seperti tuan, ibaratnya raja kecil di dalam kelas. Tuan yang mana tuan ada rakyat, dan rakyat itu harus tunduk dengan tuannya. Nah, kalau pandangan saya guru hierarki seperti itu. Jadi guru yang dia tuh cuman sekedar punya kekuasaan penuh di dalam kelas, yang mana siswa harus semuanya tunduk kepada guru itu. Itu pandangan saya terhadap atau tentang guru hierarki misalnya. Tapi saya lihat-lihat ini saudara Anas ini sepertinya sangat mas. Coba minum dulu. Iya. Boleh minum. Seadanya aja ya minumnya. Sepertinya. Jadi diumpamakan seperti apa gitu guru hierarki ini? Tadi contoh yang dicontohkan saudara Fatkur itu seseorang yang mempunyai tanah, itu seperti apa, dia yang berkuasa gitu. Iya, tanah. Nah, kalau guru hierarki ini gimana itu, bagaimana apa umpamakan Anda? Oh, kalau umpamakan saya, dia yang punya ilmu, dia yang berkuasa. Oh gitu. Gitu. Tuhan dong, Firaun juga namanya gitu. Kacau. Firaun kan seperti itu. Iya begitu. Apa Allah? Masya Allah. Gitu. Oke. Jadi untuk tanggapan saya yang saya masih menjanggal terkait hal feodalisme ini, itu baik dari latar belakangnya itu sendiri. Seperti apa sih latar belakang feodalisme ini dalam dunia pendidikan menurut Anda berdua? Gitu. Oke, tadi telah dijelaskan terkait feodalisme khususnya di politik, ya kan, kekuasaan, tanah dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau latar belakang dalam dunia pendidikan ini apa? Sebab ada contoh, mungkin salah satu faktornya ya yang saya ketahui itu terkait kitab Talimut Taklim, yang dimana di situ guru dijunjung tinggi habis-habisan di dalam kitab itu. Murid harus tunduk, murid harus nurut, semuanya ada di dalam kitab itu. Apakah sebab itu faktornya atau bagaimana? Kalau dari pandangan saudara semua. Ya baik, ini menarik gitu ya, terkait tentang munculnya feodalisme ini di dalam dunia pendidikan gitu ya. Benar. Yang dimana tadi dijelaskan di Talimut Taklim itu bahwa guru itu sangat diagung-agungkan, sangat dijunjungkan gitu ya, sangat dibesarkan gitu ya. Mungkin kita perlu memahami terlebih dahulu, kita mungkin mulai dari latar belakangnya dulu ya. Dalam dunia pendidikan itu sistem feodal itu kan muncul sudah lama gitu, sudah tua gitu. Jadi munculnya itu secara alami, ya, bukan diadakan oleh seseorang gitu ya. Yang kemudian dia pencetus yang membuat sistem feodalisme dalam dunia pendidikan, enggak gitu. Jadi sistem ini munculnya secara alami, karena dari sistem ini lahirlah turun temurun gitu, karena ini sistemnya jadi turun temurun, jadi kebiasaan, dan mungkin ada beberapa yang tidak memahami gitu ya, sehingga
pada akhirnya ini menjadi sistem buruk yang terjadi secara turun-temurun hingga saat ini gitu ya. Mungkin masih terjadi di beberapa tempat atau kalangan gitu ya. Iya. Nah, terkait tentang taklim muta'alim, mungkin kita perlu mengkaji lebih detail gitu ya tentang sistem feodal ini, yang dimana guru itu menjadi junjungan terbesar yang kita agung-agungkan, yang kita besar-besarkan. Padahal maksud di situ kita juga bahwa guru itu yang memiliki sumber ilmu yang banyak ya kan. Iya. Kita memahami, kita bisa mendengarkan nasihat-nasihatnya, kita taat, kita patuh, bukan berarti kita harus menuruti semuanya gitu ya. Bukan hanya sam'an wa ta'atan, tapi kita perlu menelaah, kita perlu meneliti apakah ini yang disampaikan oleh guru ini kita bisa lakukan karena sesuai syariat atau sesuai dengan kebutuhan keseharian gitu ya. Jadi menurut saya ini sesuatu yang perlu kita kaji lebih mendalam sehingga kita bisa menempatkan kapan kita taat, kapan kita patuh, kapan kita berpikir kritis atau menyampaikan pendapat gitu ya. Ketika terjadi ada kekeliruan di antara itu. Mungkin itu menurut saya, pandangan saya terkait tentang munculnya feodalis dari Pendidikan. dunia pendidikan gitu ya. Itu pun dari beberapa literatur yang saya gunakan, di antaranya ada dari artikel-artikel ilmiah, kemudian ada video-video podcast lainnya gitu ya, sebagai tambah-tambahan referensi kita untuk menjawab itu. Baik, Saudara Anas. Mungkin untuk Saudara Anas saya lebih menanyakan terkait hal apa yang dikatakan, kalau nggak salah si Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya al-muridu amamal ustazi kal mayyiti indal ghusli gitu. Jadi artinya itu murid ini ketika di depan hadapan ustadznya itu seperti halnya orang mati nih. Nah, itu dimandikan, kan itu kan diem aja. Benar. Nah, itu bagaimana? Seakan-akan berarti benar-benar otoriter guru itu benar-benar dijunjung tinggi, ya kan? Gitu. Benar ada hierarkinya gitu. Bagaimana tanggapan saudara? Kalau tanggapan kalau tanggapan saya pribadi ya, khususnya tentang guru hierarki yang tadi Saudara Umar jelaskan, murid itu seperti murid itu seperti mayit. Iya. Di depan, di hadapan gurunya, diumpamakan seperti itu. Nah, kalau yang saya pahami, patuhnya kita kepada guru itu bukan sepenuhnya kita tuh harus terima apa yang guru jelasin, dalam artian kalau menurut saya menyesuaikan. Kalau misalnya pembahasan yang membangun pemikiran kita, ngebuka pemikiran kita, itu alangkah baiknya kita mengomentari, dalam artian memberi penjelasan atau bantuan kepada untuk gurunya. Tapi kalau misalnya tentang agama atau tentang fikih dan hadis dan sebagainya, setidaknya kita harus dengerin dan taat apa yang diperintahkan oleh guru. Misal guru suruh hafalkan, karena itu hadis. Nah, tapi kalau misalnya tentang hal-hal yang ngebangun pemikiran kita, alangkah baiknya kita buka itu, dalam artian kita tanyakan. Berarti ini sejalan dengan yang disampaikan oleh tokoh sang maestro ya, Muhammad Majid. Iya. Bagaimana pendidikan itu harus membuat atau membangun karakter seseorang murid itu untuk menjadi kritis, jadi ya, atau menyesuaikan dengan kebutuhan kehidupan, gitu ya, adaptif terhadap kehidupan, gitu. Baik, terima kasih Saudara Anas atas penyampaiannya, gitu ya. Mungkin kalau kita sangkut pautkan dengan dunia pendidikan di pesantren, itu memang harus ada tempatnya masing-masing ya, di kulli zamanin makanun. Seperti contoh, ketika kita masih ajar mengajar, kita diam dulu. Nah, nanti ada tempatnya lagi ketika untuk mengkritisi hal itu.
entah itu di forum musyawarahnya atau munakosa dan basul masail, karena kan biasa ada tuh Iya, kalau di dalam iya. dunia pesantren gitu. Jadi sebenarnya tidak dibatasi hal itu untuk berpikir kritis dan juga melihat isu kontemporer sekarang. Nah, itu nanti ada tempatnya masing-masing begitu ya. Untuk dalam dunia pendidikan sendiri sih hemat saya ketika kenapa munculnya feodalisme itu mungkin ketika ada seorang tokoh gagasan di dunia barat itu yang namanya Emil Durkheim. Dia memberikan paradigma fakta sosialnya. Apa itu paradigma fakta sosial? Jadi guru ini menjadi subjek aktif di dalam kelas ketimbang muridnya yang dijadikan objek gitu. Jadi dia mempunyai kekuasaan, dia mempunyai ilmu, dia yang mempunyai kekuasaan, dia yang bisa menyetir semuanya di para murid nih. Begitu. Makanya kenapa ada bahasa wah ini feodalisme nih. Nah, begitu. Padahal setelah itu banyak yang mengkritisi Emil Durkheim ini. Ada paradigma definisi sosial, akhirnya lahirlah paradigma baru dan akhirnya puncaknya itu di paradigma kritis. Begitu. Mungkin itu pandangan saya terkait lahirnya feodalisme dalam dunia pendidikan. Ini tadi menarik nih dari penyampaian yang disampaikan tentang bahwa kita berpikir ada tempatnya masing-masing gitu ya. Di dalam pondok ada munakosya, ada basul masail. Nah, ini kalau Anda kan dulu mondok ya, Anda juga merasakan hal itu ya. Nah, apakah dengan waktu kita atau itu kira-kira berapa lama eventnya itu? Mungkin hanya sebulan sekali atau 1 semester sekali atau 1 tahun sekali. Untuk hal gimana? Untuk hal itu terkait basul masail itu diadakan setiap malam Jumat. Jadi kita setiap melihat malam isu Jumat. kontemporer ya. Oh gitu. Ada Berarti isu kontemporer. pokoknya 1 pekan sekali gitu ya? Iya. Karena berbeda dengan pondok yang saya alami gitu. ketika saya mengalami itu basul masail, kemudian ada munakosya, itu hanya ada beberapa event saja, mungkin di event-event kelas 6, mungkin event-event kelas 5, event kelas 4, jadi event tahunan gitu ya. Iya. Jadi menarik. Berarti Anda mengatakan hal itu karena di pondok Anda itu setiap pekannya ada basul masail. Setiap pekan. Nah, saya agak-agak menanyakan gitu, apakah ini adaptif gitu ya, pertanyaan-pertanyaan ini atau pembahasan-pembahasan ini karena di pandangan saya pembahasan ini dibahas bisa 1 tahun sekali gitu ya, hanya dikhususkan untuk yang kelas 4, 5, yaitu kelas 1 aliyah, 2 aliyah, 3 aliyah gitu, hanya untuk event-event tertentu gitu kan. Nah itu yang membuat saya bertanya gitu kan, kenapa ada tempatnya masing-masing, padahal itu menurut saya kurang adaptif karena yang saya alami seperti itu ternyata. Oh berarti ada setiap 1 pekan sekali di malam Jumat. Benar. Oke. Ya baik. Mungkin bisa dicukupkan, saudara. Apa masih ada tambahan terkait feudalisme ini? Ya, oke, sudah clear ya. Oke. Oke, tentang feudal ini mungkin kita akan lanjut di materi selanjutnya. Baik, kita akan melanjutkan tentang kurikulum gitu ya. Ini biar lebih santai diminum aja nih, nggak apa-apa. Nah, ini kan tentang kurikulum. Ada beberapa guru gitu ya yang menyampaikan keluh kesahnya bahwa ini kurikulum ini membuat guru menjadi kurang berkreasi, kurang berkreatif gitu. Apakah ini pernyataan yang benar apa adanya atau ada apanya nih? Wah, sesuatu yang perlu kita kulik di dalam ini. Begitu. Wah, kalau menurut saya sih membatasi, yang namanya juga membatasi, wah itu parah sih kalau menurut saya. Sebab kita itu sebagai manusia itu harus memelihara kebebasan, kemerdekaan kita, huriyah kalau bahasa pondoknya, itu bahasa Arabnya. Jadi ada 3 yang perlu kita jaga untuk kebebasan itu sendiri. Pertama itu huriyah ar-ra'i, yaitu menjaga atau menjaga kebebasan kita untuk berpikir. Terus yang kedua itu huriyah al-iradah, menjaga kebebasan untuk berinisiatif dan berusaha. Dan satu lagi itu huriyah
intinya kebebasan berusaha dan berinisiatif. Saya lupa bahasa Arabnya begitu. Oke. Karena ketika ada contoh tadi kurikulum ya, Iya. kurikulum membatasi untuk guru berkreasi dan berinisiatif ketika mengajarkan ilmunya atau menuangkan ilmunya kepada murid-muridnya. Nah itu kan seakan-akan bagaimana gitu, kurang, wah parah sih ini, apa kurikulumnya atau gurunya ini yang perlu Iya. diperhatikan ya? Iya. Seperti itu bukan? Nah, kan kalau kita bisa cerna kan, kurikulum itu bagaikan daftar menu gitu ya. Nah, bagi daftar menu gitu dalam ketika kita ke restoran itu kan pasti kita melihat menunya apa nih, menarik apa enggak nih gitu kan. Iya. Nah, apa iya kurikulum itu membuat guru menjadi benar-benar susah gitu berkreasi karena dia saking sulitnya yang menjadikan sang guru ini mengajar secara formal gitu sesuai dengan kurikulum yang ada di silabus RPP atau lain sebagainya gitu ya, sehingga dia mengajarnya seperti itu. Nah, bagaimana? Bagaimana ya? Hemat saya sih, untuk solutif yang saya ajukan perihal masalah ini mungkin dari gurunya sih kalau menurut saya. Gurunya, Sebab oke. gurunya itu alangkah baiknya dia itu lebih adaptif, Iya. mengadaptasi apapun ketika dan dimanapun dia berada harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Begitupun responsif, dia merespon hal-hal baru dan lain sebagainya. Contoh ketika kurikulum datang yang baru, nah kita harus merespon hal itu. Kok bisa? Kita harus kaji ya kan? Respon baik itu seharusnya sebagai Iya. guru ya kan? Oke. Gugu dan ditiru. Tiru. Gitu. Terus yang ketiga itu guru itu harus inklusif. Inklusif yaitu dalam artian di sini mengetahui isu kontemporer sekarang, baik itu pendidikan, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Saya teringat ketika Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, pengarang Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan ketika menginterpretasikan ayat Suhufi Ibrahim wa Musa, itu mengatakan menafsiri ayat tersebut dengan yang bagi lil akil ayyakuna hafizul lisani arifan bizamani, yaitu sebaiknya bagi orang yang berakal yaitu hafizul lisani, menjaga lisan. Terus arifan bizamani. Nah ini nih arifan bizamaninya ini nih yang penting nih, inklusif lah bahasanya, responsif dan adaptif, yaitu mengetahui perkembangan zaman dan mukbilan ala sakni, dan menyelesaikan semua apa yang harus ditunaikan. Seperti itu tanggapan saya. Baik, menarik sekali ini. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan nih dari pembahasan yang Anda sampaikan tadi. Ini terkait tentang sistem pendidikan di Indonesia gitu ya. Ya, sistem pendidikan di Indonesia. Ini kan tadi Anda sampaikan bahwa menjadi guru itu harus adaptif, harus inklusif, harus responsif. Artinya kan guru harus menguasai semua hal gitu ya. Iya. Ya. Jadi istilahnya guru selain bisa mengajar bahasa Indonesia, dia juga harus bisa membuat karya-karya gitu ya. Ya, Ada karya-karya kecil, karya-karya yang ada di anak-anak SD itu yang membuat apa yang kecil itu namanya? Minotaur ya, bukan Minotaur, bukan. Beda ya. Bukan Minotaur itu apa? Minion. Minion. Itu yang kecil itu, yang karikatur, bukan karikatur. Apa mungkin? Apa namanya? Apa selama mungkin tahu? Namanya apa? Miniatur. Miniatur itu jadi Minotaur gimana tuh? Ya kan? Nah, itu kan artinya guru kan harus menguasai semua hal itu kan. Ya. Nah, dalam sistem pendidikan Indonesia, mengapa di setiap jurusan kuliahan itu kita ada istilahnya jurusan bahasa, ada jurusan pendidikan agama Islam saja, ada juga jurusan syariah, ada juga sejarah hukum. Kenapa enggak dalam satu jurusan itu membahas semuanya gitu? Sedangkan ketika kita menjadi guru, kita harus bisa menguasai semua itu. Nah, Gitu loh maksudnya. oke, boleh menarik ini pembahasan. Iya.
Saya izin menanggapi terkait hal ini. Baik. Mungkin memang kita sebagai mahasiswa ya, terus ya kita sebagai mahasiswa tarbiyah, Oke. itu kita harus melihat perkembangan zaman lagi pertama. Zaman. Oke. Nah, karena kita itu lebih baik mengetahui banyak, Hmm. mengetahui banyak, tapi itu di ruang yang kecil. Di ruang Seperti yang kecil. contoh, kita tahu terkait tentang pendidikan, bahwasanya kurikulum itu isinya itu RPP, modul, serta silabus, dan kita harus tahu komponen-komponennya. Nah, itu kita harus tahu karena kita pendidikan gitu. Nah, untuk sisanya ya bisa kita pelajari di luar pendidikan, begitu. Jadi kita harus tahu banyak hal di satu ruangan itu. Ruangan. Pendidikan ya kita harus tahu keseluruhannya. Untuk yang lainnya itu bisa dipelajari di lain waktu, begitu. Intinya kita satu fokus tujuan dulu, melihat potensi di dalam diri kita. Oh, kita suka dengan pendidikan, kita harus dalami hal itu. Ada 3 konsep: mendalami, mengembangkan, lalu mencetuskan. Oke. Baik. Terima kasih pandangannya saudara Umar gitu ya, yang sudah menjelaskan kepada kita tentang kurikulum. Kita akan lanjut ke bagian antara ta'zim dan takut. Wah, ini sangat Jadi menarik sih. sangat mungkin orang sudah ada yang terbiasa mendengar, ada juga yang baru mendengar gitu ya. Iya. Karena belum tahu ini antara ta'zim dan takut. Nah, ini kita awali dari definisinya saja dulu, ya kan? Apa itu ta'zim dan apa itu takut? Perbedaannya apa itu yang terjadi ketika sang guru sedang mengajar? Iya. Kalau saya contohkan sih, wah, misalnya nih, saya murid, Anas ini guru nih. Ya. Wah, saya segan nih sama Anas karena beliau guru saya. Beliau juga ini, itu termasuk ta'zim atau takut ya kayak gitu ya? Mungkin bisa dijelaskan oleh saudara Anas aja nggak kalau kayak gitu ya? Oh gitu. Mungkin Siap. karena kan dia gurunya gitu. Oke. Dia Jadi pernah sudah contoh praktek gitu ya? Nah, iya, ta'zim atau khaufnya gitu. Udah silakan. menjadi murid juga menjadi guru gitu kan? Udah dua-duanya dia. Jadi kalau menurut saya ta'zim dan khauf, takut. Ta'zim itu penghormatan, dalam artian ta'zim itu akan timbul dari siswa atau murid dari kesadaran dan rasa cinta seorang murid dan siswa itu sendiri. Kesadaran dan cinta ya. Dan rasa cinta akan timbul rasa penghormatan di situ. Dan kalau khauf, kalau rasa takut itu dia murid itu sendiri atau santri itu, mahasiswa sendiri. Takut itu jadi timbul karena karena kesadaran atas kekuasaan gurunya. Dalam artian misalnya, contohnya Iya, boleh. gurunya misalnya gemuk badannya, yang sudah patgur gitu. Oh, saya siap. muridnya gitu. Nah, si Umar muridnya yang kurus. Iya. Akhirnya di situ siswa-siswa lain atau murid-murid lain jadi takut sama si guru itu gitu. Nah, itu karena kekuasaan penuh. Jadi timbul karena kekuasaan dari gurunya itu sendiri. Oke, itu berarti antara Itu takut. Kalau misalnya ta'zim bagaimana? Tadi itu tadi timbul. Coba Anda karena- umpamakan, deskripsikan. Jadi ta'zim itu misalnya saya umpamakan gini. Misalnya seorang guru yang dia ini sebagai guru bukan hanya formalitas aja, dalam artian bukan hanya dijadikan sebagai profesi. Guru ini maksudnya dia sadar guru dengan guru dia jadi guru, dia benar-benar memerhatikan bukan hanya ilmunya tapi memerhatikan akhlaknya, bahkan ucapannya dan lain sebagainya, sehingga murid itu sendiri ada timbul rasa, ini guru saya udah kayak orang tua saya. Akhirnya dari situ muncul rasa cinta karena perhatian itu sendiri. Itu menurut saya sih. Oh, berarti lagi-lagi balik dengan konsepnya apa yang digunakan oleh Rasulullah ya. Yaitu rahmatan lil alamin. Ya benar gak sih? Nama Bu Istul utami memakan malah kadang bukan hanya sekedar apa? Mau izatul hasanah tapi suatu hasanah gitu ya? Iya.
itu rasa takzim dengan kesadaran dan kecintaan. Cinta di sini dalam artian cinta di sini dalam artian Cinta di sini dalam artian ah, cinta di sini dalam artian dia cinta ya gimana ya, bukan kayak guru salsa bukan ya, cinta itu salsa lagi. Jauh. itu udah kecintaan itu dalam banget tuh. kalau Iya, masuk dalam udah banget, jauh iya. itu. Nggak bisa dipakai salsa itu. Ada Mungkin lebih baik di-cut sih kalau nggak sih itu mencemarkan nama baik guru gitu. Aduh. Oke, berarti cinta di sini benar-benar mencintai perilaku gurunya gitu. Karena dengan rasa humanitas dia, yaitu rahmatan lil alamin beliau ya kan sebagai guru, begitupun perhatian beliau kepada muridnya, dan akhirnya timbullah rasa cinta, begitupun dengan kesadaran pasti kemauan dan kemampuan seorang murid, sehingga beliau takzim kepada gurunya itu. Iya, betul sekali. Oke, itu menarik sekali ya jawaban-jawaban yang sudah disampaikan tadi, dan juga jawaban yang agak frontal juga tadi jawabannya. Ya, itu selingan untuk tanda kita saja ya. Nah, baik, ini terkait tentang takzim dan takutnya. Nah, bagaimana kita menciptakan suasana kelas itu kan, kita sebagai guru kan kita juga harus mengerti Ya. selain daripada kita tinjau dari pendidikan dari secara agama gitu kan, kita juga bisa melihat anak-anak dari psikologi anak-anak itu kan. Nah, karena menurut Howard Gardner itu kan ada 9 kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak. 9. Nah, tadinya 8, tapi karena ada apa namanya kayak pembaruan itu jadi ada 9. Dan jadi masalah ada Ya. baruan. Ada diantaranya kan ada linguistik nih, anak-anak pinter berbahasa nih. Ya, Linguistik kan. linguistik. Nah, berarti kan ini anak bisa menjadi seorang puisi ya, kemudian bisa menjadi seorang yang pembawa acara atau apa? MC ya. MC. pidato atau nyanyi atau lain sebagainya ya. Ya, benar. Nah, kemudian juga ada yang logika, matematik, yang dimana itu bisa menjadi ilmuwan, dan mungkin ini banyak gitu ya, sampai 9 ini. Nah, sang guru ini memiliki beban yang beban yang berat nih. Bagaimana sang guru ini menciptakan suasana kondisi belajar ini yang adaptif gitu, menyesuaikan dengan hal-hal itu semua, gitu kan? Ya. Apakah nih anak kita biarkan ketika dia memiliki dominan ke Logika. kinestetik gitu ya, olahraga. Ini anak Oke. suka olahraga nih, dia hobinya main futsal, nonjokin orang gitu ya, Iya. ya kan? Timpukul dong kalau gitu. Panas ini mah. Nah, iya. Di antara muridnya ternyata ada sebagian murid yang dominan ke kinestetik gitu, olahraga itu. Nah, bagaimana kita menciptakan lingkungan suasana belajar ini? Apakah kita lepaskan, udah bodo amat gitu ya, terserah mau bisa mau enggak, yang penting gue udah nyampein gitu? Apa kita perlu ada pendekatan-pendekatan lain atau bagaimana? Nah, ini kita ulik bareng-bareng ini ya. Oke. Bagaimana Saudara Umar? Hemat saya untuk perihal tadi, baik itu kinestik dan lain sebagainya, untuk mengadaptifkan dan menyesuaikan apa yang ada potensi dalam diri murid itu sendiri. Menurut saya solusinya kita kolaboratif dengan guru-guru yang lain. Oh, Ketika kita sebagai guru pendidikan agama Islam, maka kita harus juga menjaga komunikasi baik, ya kan, kolaboratif, bersinergis terhadap guru-guru lain. Contoh, Anas guru olahraga, saya guru PAI. Oh, ternyata ada nih murid saya yang berpotensi untuk futsal dan badminton. Maka nanti saya akan sampaikan ke guru olahraga. Begitupun ketika ada murid yang pintar untuk berargumen, maka saya akan serahkan kepada guru linguistik dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu solusi dari saya. Mungkin ada solusi juga dari saudara Anas. Ya, saya udah setuju dengan Saudara Umar. berarti solusi yang dikemukakan oleh Saudara Umar ini artinya kerja sama tim gitu ya. Kerja sama tim, Kerja sama tim gitu ya. antar Berarti guru. semua
terkait gitu ya, antara murid juga terkait, antara guru juga terkait. Berarti benar-benar guru ini memperhatikan, bahkan dari sisi kelebihannya saja kita sudah teliti gitu ya. Nah, kita juga fasilitasi itu dengan guru-guru yang ahli dalam bidangnya masing-masing gitu ya, adaptif terhadap itu. Baik, ini menarik sekali teman-teman semua, pembahasan kita Masya Allah luar biasa, ngalor ngidul gitu ya pembahasannya ya. Ini membuat kita jadi terkesan gitu ya dengan pembahasan-pembahasan seperti ini. Terima kasih banyak pada Saudara Umar ya. Sehat-sehat Bang. Ya, makasih ya. Ini kita nggak ada apa-apa nih, kita kan diundang di sini. Ya ada itu pulang-pulang bawa amplop gitu. Kita nyantai ya kan. Pulang dari sini bawa pengalaman dan ilmu baru gitu aja. Orientasi kita itu tuh. Itu aja. Ilmu, relasi, pengalaman. Oke, Udah, itu siap. cukup. Iya. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Selamat sore juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.